Cendana, Bu. Kemarin saya kelewatan. Ya, ini siapa? Saya, Sukini. Sukini, oke, monggo. Dari mana, Bu? Madiun. Oh, yang anu toh, Jiwan itu toh? Ya. Oh, yang kin-kin itu? Ya. Oh, oke. Pripun yang tidak dianu berapa? Oh, ya, diulang ya. Oke. Saya ulang ya. Jadi cendana itu kan berbagai macam. Ada yang dupa, ada yang macam-macam. Tapi yang saya gunakan adalah yang serbuk ya. Nih, serbuk cendana. Aromanya ini kalau jenengan mau tidur atau sedang gundah, sedang sedih itu bisa dihirup. Tetapi yang saya kembangkan untuk memperbaiki keadaan mood jiwa kita, menghilangkan kebencian terutama ya, yang sulit kita itu move on, itu menghilangkan kebencian, dan ternyata kebencian itu menggumpal menjadi dendam. Itu yang kadang kita atau saya sendiri juga itu harus menggali. Kadang itu terkubur. Tiap tiap disebut namanya kok masih nggak enak di hati kita, itu berarti ada sesuatu yang harus kita gali, kita hilangkan. Nah, cara menghilangkan itu dengan cara mendatangkannya kalau dengan terapi cendana. Jadi gini ya, ini kita ambil sejumput nih, sejumput. Nanti kalau habis dari tangan kita nanti ya ditambah lagi. Nih ya, telapak tangannya yang kanan. Ini kita putar ke kiri, karena ke kiri itu artinya membuang. Ke kiri itu dalam ilmu akupuntur namanya sedasi, menenangkan. Nah itu, kiri ya, ke kiri. Jadi ini adalah ilmu yang berdasarkan ilmu akupuntur. Nah titiknya di tengah sini kan titik laukung namanya. Terus sama titik jantung HT8, yang laukung itu PC8. Nah ini kan sama-sama ke jantung. Nah jantung itu dalam pengobatan Cina itu menguasai otak kita, intelijensi, kecerdasan. Jadi simpanan-simpanan di otak itu nanti akan direfresh kembali ketika kita melakukan terapi cendana ini. Cuma diginikan saja. Jadi ini ya, serbuk ini kita putar ke kiri. Nah, kita putar ke kiri terus sambil jenengan datangkan rasa yang tidak enak itu. Jenengan bayangkan orang yang sangat jenengan gak sukai. Jadi orang yang sangat jenengan benci itu siapa? Nah itu jenengan datangkan. Ini sharingnya tak tutup ya. Nah gini ya, diputar terus sambil ngomel. Kalau jenengan pengen ngomel, ngomellah dengan pakai cendana. Jadi jenengan ngomel tapi tidak masuk ke jiwa raga kita, tubuh kita juga selamat dari omelan kita. Kita ngomel, kita bayangkan kebencian kita, marahnya kita, kenapa kita marah, apa yang membuat kita marah, terus momen-momen yang membuat kita marah, momen yang membuat kita kecewa, momen yang membuat kita ketakutan, datangkan semua itu. Makhluk-makhluk yang kita takuti itu datangkan saat itu. Datangkan dalam artian bukan dipanggil ya, tetapi kita membayangkan betapa ngerinya, betapa menakutkannya, itu sambil diputar terus. Nanti kalau habis di tangan kita ambil lagi. Gini aja sudah. Kita bisa lakukan ini dimanapun, di kendaraan, di rumah, dimanapun kita kita bawa. Kalau apalagi jenengan orang yang suka melakukan perjalanan, bawa itu di tas. Terus kalau mau tidur, kita susah tidur, langsung putar. Itu nanti langsung rasanya itu tiba-tiba saja kita terbangun, karena tidurnya itu tidak terasa, tidak kita
kita itu tidak merasa ingin tidur, itu tiba-tiba sudah terlelap. Nanti bangun-bangun ya sudah selesai. Jadi kadang terasa langsung hilang, kadang kita itu nggak merasa kalau hilang, tapi itu beban itu sudah nggak ada. Ketemu lagi dengan orang yang kita benci, itu perasaan bencinya sudah nggak ada. Ya sudah biasa gitu aja. Itu keajaiban dari terapi ini. Cuma seperti ini aja, termasuk ke anak-anak kita. Kalau bayi suka nangis, nah itu langsung diginikan aja. Kalau trauma, itu ketika dia nangis seperti ini. Kalau anak-anak yang marah, langsung aja diambil, terus saat marah seperti ini. Gitu caranya. Jadi cuma sesederhana ini. Atau kalau dengan dupa, itu makanya ya dupa itu kan dibakar. Itu caranya enggak seperti ini. Beda. Jadi kalau itu cuma sekedar kita menghirup. Jadi begitu masuk hidung ke pusat saraf juga. Nah, itu secara tidak langsung, tapi saya belum pernah melakukan uji coba atau penelitian yang dari uapnya dari asapnya itu terus kita membayangkan itu apa terus hilang seperti ini apa enggak. Kalau ini kan memang ada hubungan dengan jantung kita secara langsung, dari otak kita secara langsung kan. Kalau yang dengan aroma itu tidak langsung. Jadi tetap ada pengaruhnya, tapi kemungkinan tetap berbeda. Jadi tetap yang untuk kalau kita terapi seperti ini. Untuk kesedihan ya bisa, sedih semua rasa. Jenengan patah hati itu jenengan gini kan, insya Allah nanti ketemu mantannya sudah nggak ada rasa, sudah biasa, nggak berbalik benci, nggak berbalik cinta ya enggak, tetapi enggak ada rasa gitu loh. Biasa saja. Cendana ini bisa untuk terapi fobia? Bisa. Dan terapi trauma, pelecehan seksual ya bisa. LGBT gini, kalau LGBT kalau gini ya, kalau kita sangat menyukai sesuatu, itu dibayangkan sukanya gitu. Nanti insya Allah tambar itu tawar gitu loh. Ini menawarkan. Jadi jangan coba kalau terlalu cinta, kita bayangkan juga seperti itu. Nanti insya Allah berkurang itu rasanya. Tetapi hubungan kita umpamanya dengan pasangan ya. Kalau dengan pasangan kita dengan pasangan kita itu ada masalah, segeralah melakukan terapi cendana ini, karena itu benar-benar sangat memperbaiki hubungan. Jenengan sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, berbagai tumpukan masalah banyak, itu kalau tidak diselesaikan, tidak dibuang, benar-benar terbuang dari alam bawah sadar kita, ternyata pasangan hidup kita itulah yang membuat kita sakit gitu loh. Bukan pasangan hidupnya yang membuat sakit, tetapi diri kita sendiri, kemarahan, kebencian yang masih ada di dalam. Apalagi kita tidak bisa memaksakan, walaupun kita cekik orangnya biar berubah, ya nggak bisa berubah. Berarti kan kita yang harus berubah. Kalau perlu pasangan kita yang kita cendana kan gitu. Saling mencendana, saling terbuka. Soalnya kebanyakan dari penyakit kronis yang parah-parah itu ya dari hubungan suami istri rata-rata gitu, atau dari anak dengan orang tua. Itu yang paling parah. Terus setelahnya antara kita dengan anak kita, terus setelahnya tetangga gitu loh. Itu yang membuat aslinya penyebab penyakit. Jadi penyebab penyakit kronis kita itu sampai kita meninggal atau kita mati itu karena hubungan-hubungan yang tidak sehat yang kita lanjutkan, tidak kita perbaiki, kalau yang buruk tidak segera dibuang, tidak diperbaiki, tetap dengan itu saja masalahnya, ya sudah seperti kita itu membawa beban berat
ditambah terus dan itu berlangsung puluhan tahun. Apa yang terjadi ya benar-benar jebol nanti organ kita. Cendana untuk meredakan rasa nyeri juga ya dicoba. Pokoknya ini yang negatif itu semua biasanya hilang. Bisa untuk ragu, malu juga bisa. Kalau untuk anak-anak diusap di telapak tangan juga. Nah ini untuk Pak Yuadi. Mbak Nur tadi sudah lihat tangan saya ya. Jadi cuma tangannya kanan ini kita kasih, kita sambil tiduran atau sambil duduk. Pokoknya ngomel lah. Ngomel bisa di hati, bisa sambil ada suara. Tapi kalau ada suara, kita nanti dikira gila. Jadi dibayangkan saja. Atau kalau kita dengan orang, umpamanya ada seseorang teman kita yang tiap datang curhat saja, akhirnya kita stres sendiri dengan urusan teman kita itu. Nah, pas dia datang, kita ambil cendana dan kita cendana orang itu. Jadi kita yang memutar atau dia sendiri. Kalau kita yang mutar, kita capek. Nanti dia curhatnya 1 jam, 2 jam, tangan kita pegel. Jadi biar dia sendiri yang memutar. Dia biar sambil curhat, sambil dicendana. Atau kita yang mencendana. Setelah dia selesai dengan curhatannya, kita nasihati. Nah, nasihat di saat terapi cendana itu merasuk ke otaknya itu. Benar-benar terngiang-ngiang gitu. Jadi saat kita menasihati, saat orangnya dicendana, itu merasuk dibanding ketika orang itu tidak dicendana. Untuk anak balita yang suka marah dan super aktif, apakah serbuk cendana ditaruh di tangan kita atau tangan anak yang pengen dirubah mindsetnya, dirubah otaknya kan anaknya, ibunya mungkin karena stres melihat itu, nah juga dikasih ibunya. Ibunya kalau mendapati anak yang terlalu aktif itu biasanya ibunya juga pemarah, stres. Huruf B dimatikan, Bu. Nah, kalau cendana dengan media kayu tasbih bisa, maksudnya gimana? Bentuknya tasbih. Ya perlu penelitian tersendiri. Ya, jenengan coba sendiri bagaimana hasilnya gitu. Semua itu perlu dicoba. Saya seperti ini juga coba-coba, uji coba gitu. Dari setiap penyakit yang datang ke kita itu menjadi berkah ketika kita bisa menemukan obatnya. Cara selama ini saya menemukan obat itu caranya ketika kita sakit ya langsung minta ke Allah obatnya. Sholat, kesembuhan, terus taubat, terus memperbaiki diri, terus minta petunjuk obat apa yang terbaik. Nah, itu biasanya nanti ditemukan. Tetapi memang kan harus belajar. Menemukannya itu loh, membuka buku. Buku-buku dibuka semuanya. Jadi sejak dulu saya tiap ada masalah ya langsung buku-buku itu mesti buka semuanya. Beberapa buku terbuka. Nah, itu kita mencari nanti sama Allah dimudahkan kita menemukannya. Akhirnya ternyata kita menemukan. Seperti ini cendana ini kan karena memang kehidupan dari saya sendiri kan, dari masalah-masalah yang datang seperti itu akhirnya menemukan seperti ini karena memang itu kebutuhan saya sendiri. Akhirnya jadi semua yang obat itu rata-rata sama Allah itu dikasih seperti COVID seperti itu, yaitu saya merasakan sendiri entah itu positif atau tidak, tetapi
ketika COVID datang itu saya juga ada gejala seperti itu gitu. Tapi 2 kali saya tes swab itu negatif, tapi gejalanya itu persis. Nah itu terus nemukan obat, tapi ya negatif. Seperti itu Kak. Dulu belum menemukan penyakit diabetes itu saya ya ada seperti gejala seperti itu. Tapi kalau diperiksa ya enggak ke situ. Apa mungkin karena psikosomatis atau apa seperti itu ya. Atau memang semoga karena memang mau diberi obatnya. Nah ini untuk orang yang tanya Pak Roban Udin. Untuk orang dewasa yang tertutup, susah untuk memegang tangannya, bagaimana Ya biar dia sendiri yang melakukan, yang bisa memutar biar dia sendiri, diputar tangannya sendiri, kita cuma mendengarkan saja apa yang dia keluhkan. Tetapi kalau namanya orang tertutup, dia kan nggak bisa ngomong. Nah, orang seperti itu ya kita berikan instruksi biar dirinya sendiri, terus dia bayangkan sendiri. Seperti itu. Kalau orangnya memang benar-benar ingin sembuh, dia mesti mau melakukannya. Tetapi kalau orangnya tidak yakin, tidak percaya, dan jenengan walaupun jenengan yang mutar ya dia nggak akan mau. Jadi semuanya itu tergantung pada kemauan orang itu, keyakinan orang itu, dan yang terpenting aslinya semua itu tergantung pada takdirnya Allah, apakah orang itu ditakdirkan sembuh apa tidak, kan gitu. Kalau ditakdirkan sembuh ya mau, nah sembuhnya lewat ini gitu. Jadi gampang saja, orang nggak mau ya sudah, yang butuh kan dia, bukan kita. Makanya kalau dagang itu dagang obat, dagangan jangan terlalu ambisi untuk kamu harus membeli obatku. Ya itu semua tergantung dia itu memang ditakdirkan sembuh apa tidak loh. Kalau dia belum ditakdirkan sembuh, ya nggak mau, walaupun cuma dibekam nggak mau dia. Kalau memang takdirnya belum sembuh. Memang sama Allah dibuat seperti itu. Kalau untuk anak yang kurang konsentrasinya bisa juga, ya dicoba bisa. Kalau untuk anak-anak mungkin kalau untuk sehari-hari kita bisa pakai dupa mungkin. Dupanya itu membantu. Tetapi kalau benar-benar untuk terapi kita pakai ini. Tetapi daripada tidak itu pakailah dupa-dupa itu atau minyak wangi. Minyak wanginya yang essential oil, yang asli ya, yang asli dari tanaman itu didestilasi atau diambil minyak asirinya. Jangan yang biang parfum yang kimia, tetapi yang asli namanya essential oil, sandalwood. Nah itu cari di Shopee kan murah-murah. Kalau kita yang memutar serbuk cendana ke tangan anak, posisi duduk kita di depan atau di samping anak, Bu? Di depan. Kita kan ngobrol. Kita ngobrol dengan dia. Di samping, di depan, atau kalau memang anaknya masih kecil, kita pangku, ya berarti dari belakangnya. Seperti itu. Lintang-lintang ini siapa? Endor. Sudah bisa dimengerti nggih? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Mau bertanya Ibu. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Arni Sofia. Dan Oke. saya di sini ingin konsultasi di luar yang tadi, Ibu. Ya. Ini tentang keluhan saya yang haidnya yang berkepanjangan. Gimana? Haid saya yang berkepanjangan, yang sering lebih dari 15 hari. Oh, terus ini lintang apa ya? Tolong dimatikan presentasinya biar nggak ganggu pandangan. Halo, gimana terus? Ya. Ini haid saya itu berkepanjangan setelah itu mulainya dari tahun kemarin, Ibu. Setelah saya udah konsultasi ke dokter, diobatin gitu. Awalnya kata Ibu, halo. Ya, Ibu. Grup aja ya. Oh iya, grupnya gimana? Sudah ikut grup apa belum? Itu tadi yang saya yang itu teman saya. Oh, ya. Lewat aja ya. Soalnya nanti panjang ceritanya. Kita sebentar lagi kan habis. Oh iya. Ya. Oh iya. Kan perlu lidah. Terima kasih. Ya, perlu gambar lidah. Iya. Jadi gini loh, tentang haid yang berkepanjangan. Jadi ini saya tentang kejiwaannya ya. Jangan marah ya, kan kita sama-sama wanita. Jadi kadang saya pun mengalaminya kan gitu. Jadi sama-sama lah. Jadi haid kok sampai berkepanjangan itu kan namanya metroragi atau berlebihan atau perdarahan. Nah, perdarahan rahim itu bisa disebabkan secara garis besar itu ada dua. Bisa karena defisiensi limpa atau karena panas darah. Jadi dilihat nanti lidahnya itu cenderung ke panas pada darah atau karena defisiensi cilimpa atau kadang karena lembab panas. Jadi lembab panas itu mengganggu pembuluh darah di rahim, akhirnya terjadi perdarahan. Nah, itu herbalnya nanti kan beda-beda. Kalau karena panas darah bisa pakai hemosta atau ditambah kalau memang ada lembab panas ada Floye. Nah, atau Fertilapeles. Kalau karena defisiensi cilimpa, jadi kalau defisiensi cilimpa orangnya lemah, terus lidahnya itu bengkak, besar, terus pucat, dingin, karena dingin. Nah, itu tonik atau tonik cilimpa pakai Ricci. Jadi limpanya dikuatkan, otomatis perdarahannya mandek gitu loh. Jadi ada berbagai macam. Nah, itu butuh. Nah, tapi kalau butuh herbal yang berbeda, butuh datanya dilihat. Nah, kalau yang penyebab dari kejiwaan, rata-rata kalau darah panas itu karena emosi yang marah yang sangat berlebihan atau terlalu cerewet. Rata-rata begitu. Kita sering ngomel pada pasangan, ngomel pada anak-anak. Nah, itu biasanya terus keluar darahnya atau keputihan. Nah, itu terus atau kalau karena defisiensi cilimpa mungkin karena pikiran yang terlalu berlebihan terus kecapean, tapi pikirannya overthinking terlalu. Iya. Nah, itu kan bisa diintrospeksi yang benar yang mana kan gitu toh. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Nanti bisa saya lanjutkan di grup ya, Bu ya. Oke. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya japri itu sudah bisa, tetapi kalau